wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, beberapa Bu, ada yang izin tadi kayaknya Bu sama ketua kelas. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya yang izin ataupun yang sakit. Ya Bu, amin. Oke anak-anak, apakah ada yang tahu kita pertemuan kali ini mau belajar tentang apa? Belum tahu Bu. Oke, di sini Ibu mempunyai kopi SKI yang berisi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ayo kita buka. Nah, di sini berisi tentang keteladanan para wali songo. Apakah ada yang sudah tahu siapa saja wali songo itu? Belum tahu Bu. Oke, kita belajar di pertemuan kali ini ya. Ya Bu. Kita buka satu persatu. Apa sih pengertiannya dari wali songo tersebut? Wali yang berarti pembela, teman dekat, pemimpin, sedangkan songo adalah 9. Jadi wali songo itu yaitu 9 wali yang dekat dengan Allah. Bisa juga dikatakan dengan wali songo artinya 9 orang yang telah mencapai tingkat wali untuk suatu derajat tinggi yang mampu mengawal 9 lubang dalam diri manusia tersebut. Itu dia pengertian dari wali songo. Jadi kalian semua harus tahu apa sih wali songo itu. Sebagai umat manusia kita harus wajib mengetahui apa itu wali songo. Nah, kemudian tujuan dari wali songo tersebut yaitu menyebarkan agama Islam di daerah yang belum memeluk agama Islam di daerah Jawa sana. Itu dari tujuan dakwah para wali songo tersebut. Oke, kita akan mengetahui siapa saja sih anggota-anggota dari wali songo tersebut. Untuk lebih memperdalam kita tentang pengetahuan tentang wali songo, kita dapat mengetahui siapa saja sih wali-wali yang ada di Jawa sana yang jadi wali songo tersebut. Yang pertama yaitu ada Maulana Malik Ibrahim, yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga ada Sunan Bonang, yang keempat ada Sunan Derajat, yang kelima ada Sunan Kudus, yang keenam ada Sunan Giri, yang ketujuh ada Sunan Kalijaga, yang kedelapan ada Sunan Muria, dan yang wali yang ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati. Itu dia anggota dari ke-9 wali tersebut yang tugasnya berdakwah untuk umat Islam. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya ataupun kurang jelas dari pengertian, tujuan dan anggota dari wali songo? Saya Bu, izin bertanya Bu. Iya. Bu, Apa? Dari 9 wali itu apakah ada yang wali-wali yang lainnya Bu gitu Bu? Jadi wali songo itu termasuk wali Allah yang mempunyai diberi kelebihan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam yang sudah dipercayai atau ya diberi karomah oleh Allah. Ya cuma 9 wali ini. Oh gitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Ya Bu. Oke, kita mengetahui wali yang pertama yaitu ada Sunan Gresik. Ini dia, Sunan Gresik. Siapa sih nama asli dari Sunan Gresik tersebut? Kita buka, yaitu nama asli dari Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim. Jadi Sunan Gresik itu nama sebutan, nama panggilan. Kalau nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nah, bagaimana sih keteladanan yang bisa kita ambil dari dakwah beliau, yaitu kisah keteladanan Sunan Gresik adalah semangat berdakwah, membela rakyat yang tertindas oleh Majapahit serta mengajarkan bertani. Jadi itu dia yang dapat kita ambil keteladanan dari beliau. Selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Siapa sih nama asli dari Sunan Ampel tersebut? Jadi nama lain ataupun nama asli dari Sunan Ampel yaitu Ali Rahmatullah. Mirip ya sama Mas Rizky Ali. Ya Bu. Ini tapi namanya Ali Rahmatullah. Nama lain dari Sunan Ampel. Nah, bagaimana sih keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Sunan Ampel tersebut, yaitu meski Sunan Ampel berdarah bangsawan, Sunan Ampel tak suka berfoya-foya. Beliau justru mendalami ajaran agama dan turut mendidik keluarga kerajaan. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Jadi Masya Allah banget ya, Sunan Ampel ini terkenal dengan sosok yang bijaksana.
selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Derajat yaitu Raden Hasyim ataupun bisa disebut juga Raden Syarifuddin. Itu dia nama asli dari Sunan Derajat. Keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah dakwah dari Sunan Derajat yaitu kisah keteladanan Sunan Derajat yang harus dicontoh adalah dermawan, kerja keras, dan membantu kemakmuran masyarakat. Beliau melakukan berdakwah melalui kesenian. Jadi masya Allah banget, Sunan Derajat ini juga orang yang sangat dermawan, bekerja keras, dan membantu kemakmuran. Oke, kita lanjut ke Sunan yang berikutnya, yaitu di sini ada Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Ada yang sudah tahu nama dari asli dari Sunan Bonang? Belum tahu, Bu. Oke, di sini ada nama dari Sunan Bonang atau nama lain, nama panggilan Sunan Bonang. Tapi nama asli beliau ialah Raden Maulana Makdum. Jadi kisah keteladanan beliau yaitu Sunan Bonang berdakwah menggunakan kesenian rakyat. Alatnya disebut bonang. Jadi ada alat tertentu yang dia tuh disebut sebagai bonang. Itu merupakan warisan atau peninggalan dari Sunan Bonang tersebut. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Nama asli beliau yaitu Ja'far Shadiq. Bisa dibaca sendiri kan? Yaitu nama asli beliau yaitu Ja'far Shadiq. Sedangkan keteladanan yang bisa kita ambil dari beliau ini yaitu Sunan Kudus berdakwah pada golongan priai ataupun berdakwah pada bangsa-bangsa konglomerat. Itu Sunan Kudus. Kemudian lanjut ke Sunan Muria. Nama asli dari Sunan Muria yaitu Raden Umar Said. Nah, keteladanan yang bisa kita ambil dari Sunan Muria tersebut yaitu Sunan Muria berdakwah dengan lemah lembut. Subhanallah banget ya. Walaupun mendapat cacian, beliau tetap berdakwah dengan lemah lembut kepada pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat-rakyat lainnya. Kemudian Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah. Ini nama asli dari Sunan Gunung Jati. Kemudian keteladanan yang bisa kita contoh yaitu keteladanan Sunan Gunung Jati adalah suka bermusyawarah. Jadi keteladanan yang bisa kita ambil dari Sunan Gunung Jati tersebut yaitu saat kita di kelas, yaitu jika ada permasalahan ataupun kita sedang belajar kayak gitu, kita melakukan musyawarah antar kelas, antar anggota kelas, itu kita sudah termasuk menjalankan dari keteladanan Sunan Gunung Jati. Jadi selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Giri. Siapa sih nama asli dari Sunan Kalijaga? Kita buka. Nama asli dari Sunan Kalijaga yaitu Raden Mas Said. Nah, keteladanan yang bisa kita contoh dari Sunan Kalijaga yaitu Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan wayang kulit. Nah, ini ciri khas dari Sunan Kalijaga. Beliau mensiarkan agama Islam, berdakwah menggunakan media wayang kulit, jadi kesenian. Kemudian yang terakhir yaitu Sunan Giri. Siapa sih nama asli dari Sunan Giri tersebut? Namanya yaitu Muhammad Ainul Yakin. Nah, ini dia nama dari Sunan Giri, nama asli beliau. Kemudian keteladanan yang bisa kita ambil dari Sunan Giri yaitu Sunan Giri pernah menjadi hakim mengatasi masalah Syekh Siti Jenar. Jadi beliau sangat dipercaya sehingga dapat dipercaya oleh Syekh Siti Jenar untuk menjadi hakim pada permasalahan beliau. Nah, itu tadi adalah dari nama Sunan dan keteladanan beliau. Dari sini apakah ada yang belum paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Cukup, Bu. Itu aja mungkin, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat sore, Bu.